Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Geomorfologi Dasar Acara 8, bentuk lahan asal proses denudasional. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengenali dan menganalisis berbagai macam mekanisme proses denudasional. 2. Mahasiswa mampu membuktikan keberadaan bentukan-bentukan asal proses denudasional yang dihasilkan melalui pengamatan hasil proses, baik melalui pengamatan kenampakan pada peta topografi, foto udara, citra satelit, maupun pengamatan di lapangan. Proses denudasional adalah semua proses yang mengakibatkan terjadinya pengikisan permukaan bumi sehingga akan menjadi bentukan yang lebih rendah, dan proses tersebut akan terhenti apabila permukaan bumi telah mencapai level dasar yang sama dengan permukaan air di sekitarnya. Proses denudasional sangat terkait erat oleh ketiga proses, yaitu pelapukan, erosi, dan gerak massa batuan. Pelapukan. Pelapukan merupakan pecahnya batuan menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil akibat adanya proses yang bekerja pada batuan tersebut, baik proses mekanis, biologis, maupun proses kemis. Pelapukan terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Pelapukan fisik merupakan proses pecahnya batuan menjadi ukuran yang lebih kecil tanpa diikuti oleh perubahan komposisi kimia batuan. Pelapukan ini disebabkan oleh adanya suhu atau iklim. Contohnya, yaitu batuan yang lapuk akibat perubahan cuaca. Kedua, yaitu pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan proses perubahan komposisi batuan sehingga menghasilkan mineral sekunder. Pelapukan ini terjadi pada batuan melalui reaksi kimia tertentu. Contohnya, proses pelapukan pada batuan kapur oleh air. Terakhir, pelapukan biologi. Pelapukan ini terjadi baik secara fisik maupun kimia karena dipicu oleh organisme. Contohnya, pelapukan batuan oleh lumut. Berikut merupakan proses pelapukan pada batuan. Suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Kemudian, suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Selanjutnya, hujan turun mengenai batuan sehingga batuan mengerut karena suhu turun. Adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan retak dan mengalami pelapukan. Hancurnya batuan akan menjadi tanah, dan berikut merupakan foto tanah baru dari hasil pelapukan. Faktor pengontrol proses pelapukan. Yang pertama, batuan induk. Setiap batuan memiliki nilai kekerasan. Misalnya, batuan beku memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada batuan sedimen, sehingga akan lebih susah lapuk. Selanjutnya, aktivitas organisme. Semakin banyak aktivitas organisme, akan semakin mudah lapuk. Contohnya, di wilayah tropis akan lebih banyak lumut dibandingkan dengan daerah kering, sehingga batuannya akan lebih mudah lapuk. Faktor selanjutnya yaitu topografi, iklim, dan juga waktu. Yang kedua, proses erosi. Erosi merupakan proses perpindahan tanah atau batuan di permukaan bumi akibat kerja air, angin, ataupun gelombang. Selain itu, erosi juga dapat dipengaruhi oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang atau pertumbuhan akar tanaman yang mengakibatkan retakan tanah. Dalam hal ini disebut bioerosi. Erosi terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, erosi percik. Yang kedua, erosi lembar. Yang ketiga, erosi alur. Yang keempat, erosi parit. Dan yang kelima, erosi lembah sungai. Erosi percik atau yang biasa disebut dengan splash erosion merupakan percikan partikel-partikel tanah halus yang disebabkan oleh tetesan air hujan pada permukaan tanah. Adanya erosi percik pada musim hujan dapat dilihat pada permukaan daun yang terdapat partikel tanah, atau adanya batuan kerikil di atas lapisan tanah. Yang kedua, erosi lembar atau sheet erosion, mampu memecah partikel tanah pada lapisan tanah yang hampir seragam, sehingga erosi ini menghasilkan kenampakan yang seragam.
Yang ketiga, erosi alur atau rill erosion. Mampu menghasilkan alur-alur yang mempunyai kedalaman kurang dari 30 cm dan lebar kurang dari 50 cm. Sering terjadi pada tanah yang baru saja diolah. Yang keempat, erosi parit atau gully erosion. Mampu menghasilkan alur-alur yang mempunyai kedalaman lebih dari 30 cm dan lebar lebih dari 50 cm. Berikut contoh gambar kenampakan erosi di lapangan. Gambar pertama merupakan contoh kenampakan hasil proses erosi percik. Erosi percik akan meninggalkan bentuk seperti tiang yang di atasnya terdapat kerikil atau ranting. Bentukan tersebut sering disebut dengan pedestal. Gambar kedua merupakan kenampakan hasil proses erosi lembar, di mana pergerakan tanah digambarkan akan bergerak seperti sayatan-sayatan yang seragam. Gambar ketiga merupakan kenampakan hasil proses erosi alur, di mana pergerakan tanah akan meninggalkan jejak seperti alur-alur. Gambar keempat merupakan kenampakan hasil proses erosi parit, di mana kenampakan seperti erosi alur namun memiliki dimensi yang lebih besar. Gambar 5 merupakan kenampakan erosi sungai, di mana air mengalir sepanjang waktu dan tidak hanya pada saat musim hujan. Berikut gambar proses perkembangan erosi, di mana pada suatu lahan awalnya hanya terjadi erosi percik atau splash erosion. Namun lama-kelamaan splash erosion tersebut berkembang menjadi sheet erosion atau erosi lembar, yang kemudian pada waktu yang lama akan membentuk rill erosion atau gully erosion. Selanjutnya, rill dan gully erosion tersebut berkembang menjadi stream erosion atau erosi sungai. Gerak massa atau mass movement. Gerak massa batuan adalah gerakan massa batuan atau puing-puing batuan menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Gerak massa di suatu wilayah dikontrol oleh kondisi geomorfologi, geologi, tanah, geohidrologi, dan tata guna lahan. Sedangkan yang memicu wilayah tersebut dapat terjadi gerak massa adalah adanya infiltrasi air, getaran, atau aktivitas manusia, dan lain-lain. Tipe gerak massa atau mass movement, yang pertama ada creep atau rayapan, slide atau longsoran, fall atau gerak jalur bebas, dan flow atau aliran. Tipe slide terdiri dari rotational landslide, translational landslide, dan block slide. Tipe fall terdiri dari rock fall dan topple. Tipe flow terdiri dari debris avalanche, earth flow, dan debris flow. Tipe creep terdiri dari lateral spread dan creep. Longsoran translasi. Longsoran translasi merupakan bergeraknya massa tanah atau batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Longsoran rotasi merupakan bergeraknya massa tanah atau batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Pergerakan blok merupakan perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya, terjadi pada lereng yang terjal sehingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Rayapan tanah. Rayapan tanah merupakan jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Berikut merupakan bagian-bagian dari mass movement. Yang pertama adalah mahkota atau kepala longsor. Kedua ada gawir.
yang merupakan bagian yang berdiri tegak. Kemudian ada sayap yang seperti gawir, namun letaknya di kanan kiri longsor. Selanjutnya ada bidang gelincir, yang merupakan bidang yang bersifat menahan air atau permeabilitas rendah, bersifat padat, yang memungkinkan tanah di atasnya dapat bergerak. Dan ada tubuh yang merupakan material longsor yang bergerak di atas bidang gelincir, serta ada lidah yang merupakan ujung dari longsoran. Stadium evolusi bentuk lahan. Evolusi bentuk lahan terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, stadium awal. Yang kedua, stadium muda awal. Yang ketiga, stadium muda akhir. Yang keempat, stadium dewasa awal. Yang kelima, stadium dewasa penuh. Dan yang terakhir, stadium tua. Stadium awal. Pada proses stadium awal, proses erosi masih lemah, yang ditandai dengan kerapatan aliran yang masih sangat jarang, relief masih halus, dan lembah dangkal. Yang kedua, stadium muda awal. Pada tahap ini ditandai dengan adanya proses pelapukan batuan. Mulai terjadi proses erosi, walaupun belum terlalu intensif. Kemudian, erosi didominasi oleh erosi vertikal, serta pendalaman lembah. Erosi muda akhir. Pada tahap ini mulai terbentuk ikir-ikir, walau belum terlalu masif. Permukaan asli masih terlihat, masih didominasi oleh proses pendalaman lembah, dan pembentukan alur-alur sungai secara lebih intensif. Kemudian tahap stadium dewasa awal. Pada tahap ini, ikir-ikir terbentuk secara lebih intensif. Permukaan asli sudah tidak terlihat. Selain itu, terjadi proses pendalaman lembah, juga terjadi proses pelebaran lembah. Pada tahap ini merupakan tahapan relief maksimum, atau pembentukan relief terjadi paling intensif. Stadium dewasa penuh. Pada tahap ini, kondisi relief mulai rendah. Proses pelebaran lembah terjadi lebih intensif dibandingkan proses pendalaman lembah. Proses planasi terjadi lebih intensif, dan mulai terbentuk sungai meander pada sungai-sungai yang ada. Tahap stadium tua. Pada tahap ini, bentuk lahan telah mencapai kondisi hampir rata dan terbentuk peneplain. Kondisi permukaan bumi mendekati level dasar sehingga elevasi rendah. Selain itu, kenampakan reliefnya sudah mulai halus. Proses sedimentasi terjadi lebih intensif dibandingkan proses erosi. Bentuk asal proses denudasional. Bentuk asal proses denudasional. Yang pertama, pegunungan denudasional. Pegunungan denudasional dicirikan dengan relief sangat kasar, kemiringan lereng yang sangat terjal, topografi bergunung, lembah-lembah dalam dan terjal, serta dominasi proses pendalaman lembah sehingga membentuk lembah dan biasanya berbentuk V tajam. Contohnya yaitu Pegunungan Menoreh di Kulon Progo. Selanjutnya perbukitan denudasional. Perbukitan denudasional ditandai dengan topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15-55%. Perbedaan tingginya antara 50-500 meter, serta terkikis sedang hingga kecil tergantung pada kondisi litologi, iklim, vegetasi penutup baik alami maupun tata guna lahan. Contohnya yaitu perbukitan denudasional di Kupang, NTT. Perbukitan terisolasi merupakan bukit hasil proses denudasional yang terkikis cukup kuat, namun batuannya resisten, sehingga hanya lereng-lereng bukit yang tererosi. Dan batuan di sekitarnya tidak bersifat resisten, sehingga membuat bukit berdiri sendiri. Contohnya yaitu perbukitan terisolasi di daerah sepanjang Wonosari, Yogyakarta. Selanjutnya dinding terjal atau gawir yang ada di Papua. Kipas koluvial. Kipas koluvial merupakan akumulasi dari rombakan material lereng atas. Yang pertama ada koluvium yang merupakan campuran tanah dan rombakan batuan dengan segala ukuran, dan aluvium yang merupakan akumulasi hasil erosi yang berukuran lanau hingga kerakal. Contoh kipas koluvial terdapat di Odle Montagne, Italia. Selanjutnya kerucut koluvial.
Kerucut koluvial merupakan bentukan yang hampir sama dengan kipas koluvial. Yang membedakan adalah kemiringan lerengnya yang lebih besar dibandingkan dengan kipas koluvial. Contoh dari kerucut koluvial ini terdapat di Gunung Lawu. Selanjutnya adalah peneplain yang terjadi akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, sehingga permukaan lahan pada daerah tersebut mengalami penurunan ketinggian dan membentuk permukaan yang hampir datar. Contohnya ada di Hudson Bay, Kanada. Selanjutnya ada lahan rusak atau badland, yang merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng yang curam hingga sangat curam, dan terkikis sangat kuat sehingga mengalami bentuk lembah yang dalam, dan berdinding curam serta berikir tajam. Proses erosi parit sangat aktif, sehingga banyak singkapan batuan yang muncul ke permukaan. Contoh badland ini ada di Bahia, Brazil. Kunci identifikasi bentuk lahan denudasional melalui citra Google Earth. Yang pertama, untuk mengidentifikasi pegunungan denudasional dapat melalui kenampakan relief yang sangat kasar dengan kemiringan lereng yang sangat terjal. Tekstur yang kasar dapat dijumpai pada daerah yang memiliki bayangan, serta adanya lembah yang berbentuk V tajam. Kemudian, untuk mengidentifikasi perbukitan denudasional. Perbukitan denudasional memiliki topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan lereng antara 15 sampai 55%. Hal tersebut berasosiasi dengan bentuk lembah yang V tajam. Kemudian, identifikasi perbukitan terisolasi. Perbukitan terisolasi merupakan perbukitan yang terpisah dengan jajaran perbukitan di sekitarnya. Akibatnya adanya proses denudasi berupa pemunduran lereng sehingga mengakibatkan lereng kaki bertambah lebar dan akhirnya menjadi dataran. Kemudian untuk dataran nyaris atau peneplain yang dapat dicirikan dengan topografi datar hingga landai sehingga teksturnya halus. Selanjutnya, identifikasi perbukitan sisa. Perbukitan sisa dapat dicirikan dengan bentuk berupa bukit dengan pola membulat dan memiliki tekstur sedang di antara relief yang rendah. Yang keenam, identifikasi kipas koluvial. Kipas koluvial dapat dicirikan dengan bentuk seperti kipas dengan lereng landai hingga miring dan berasosiasi dengan kaki lereng. Selanjutnya, kerucut koluvial. Kerucut koluvial memiliki bentuk yang mirip dengan kipas koluvial, namun kemiringan lerengnya lebih besar dibandingkan kipas koluvial. Selanjutnya, lereng kaki rombakan lereng. Lereng kaki rombakan lereng berasosiasi dengan lereng-lereng perbukitan atau pegunungan dengan kemiringan landai hingga miring. Selanjutnya, dinding terjal atau gawir. Dinding terjal dicirikan dengan bentuk lereng yang terjal dengan pola memanjang dan berkelok. Terakhir, lahan rusak. Lahan rusak dapat dicirikan dengan tekstur yang sangat kasar dan adanya bentukan-bentukan ikir tajam. Hasil praktikum. Praktikum pada acara kali ini memiliki dua hasil. Yang pertama, peta delineasi bentuk lahan asal proses denudasional yang di layout. Dan yang kedua, tabel hasil pengamatan bentuk lahan asal proses denudasional yang berjumlah 5 bentuk lahan. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, teman-teman mengamati citra pada wilayah yang telah ditentukan. Nantinya akan tersedia 4 citra asal proses denudasional. Setiap satu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok, yang pembagiannya akan diserahkan pada masing-masing kelas. Selanjutnya dilakukan delineasi bentuk lahan asal proses denudasional menggunakan kertas HVS atau kalkir ataupun dengan menggunakan transparansi. Kemudian hasil delineasi tersebut di layout. Kemudian hasil delineasi tersebut di layout dengan sesuai kaidah kartografis. Nantinya peta tersebut akan menjadi hasil praktikum yang pertama. Untuk hasil praktikum yang kedua, teman-teman akan membuat peta hasil pengamatan bentuk asal proses denudasional sebanyak 5 bentuk lahan.
Berikut contoh hasil delineasi citra. Untuk hasil yang kedua, teman-teman akan membuat tabel hasil pengamatan bentuk asal proses generasional sebanyak 5 bentuk lahan. Contoh tabelnya sebagai berikut. Untuk kenampakan diisi dengan nama bentuk lahan. Kemudian pada bagian gambar, teman-teman akan membuat gambar sketsa dari bentuk lahan tersebut. Kemudian yang terakhir, pada kolom keterangan, teman-teman isi dengan keterangan berupa aspek geomorfologinya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Untuk lebih jelasnya dapat didiskusikan dengan asisten di kelas masing-masing.